Halo, ketemu lagi dengan saya. Oke, dalam video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita menghostingkan multiple WordPress ya di dalam EC2. Di sini seperti yang ini. Rencananya kita akan menginstalnya menggunakan Ubuntu. Jadi tanpa menggunakan control panel ya. Baik itu CWP ya, CentOS Web Pro atau cPanel atau Direct Admin atau dan lain. Bukan murni Ubuntu yang diinstalkan sebagai tambahannya ya untuk menjalankan WordPress. Pastinya kita membutuhkan Apache, kemudian PHP dan MySQL ya, itu udah pasti untuk menjalankan WordPress. Lalu kalau sudah jadi terbuat, nanti kita akan instalkan juga Let's Encrypt buat SSL-nya ya, yang gratis juga. Terus juga kita akan menginstalkan PHP MyAdmin ya untuk mengelola database kita. Jadi video ini untuk kalian yang sedang benar-benar ingin mencari tutorial bagaimana cara membuat VPS di Amazon yang gratisan, kemudian diinstal beberapa WordPress dan kita jalankan dengan lancar. Oke, langkah-langkahnya sudah saya buatkan di sini ya. Ada beberapa langkah yang dari step 0 sampai step berapa ini? 8. Ini sudah saya tulis di sini. 9 sebenarnya sama ini. Nanti kita install beberapa tambahan PHP extension untuk menjalankan WordPress. Oke, buat kalian yang belum daftar di Amazon, silahkan daftar dulu. Jadi bagi yang sudah daftar ya bentuknya kayak gini ya. Saya masuk dulu ke dalam ya. Saya masuk dulu ke dalam. Baik, lagi ke sini. Sekarang kita klik yang ini, Amazon EC2 yang gratis nih, 2 bulan gratis nih. Get started with Amazon EC2. Sini klik ya. Launch instant. Kita launching instannya. Launch instant. Free tier only ya. Pilih di sini. Free tier only. Jadi yang Ubuntu 20 nih. Free tier eligible nih. Select nih pilihnya nih. Yang 4 Exabyte yang 86, bukan yang ARM ya, yang 20,4 kita select. Ini free tier-nya juga kita select ya, TPS only, storage-nya biarin lah. Oke, next configure instant details. Di sini number instantnya 1 ya, karena gratisan. Processing option ini biarin. Di sini nggak ada yang perlu diotak-atik. Terus sudah storage dokumen ini udah oke. 8 gig oke lah, 8 gig lumayan lah buat WordPress ya. 8 gig itu bisa buat lebih dari 20 loh kalau WordPress normal ya, buat company profile biasa ya. Encryption gak usah encryption, size-nya 8 gig, gak usah ditambahin ya karena ini gratis. Tak oke, taknya gak usah, dimin aja. Config security group ini networking ya, berhubungan dengan networking. Jadi maksudnya di sini adalah berhubungan dengan port ya, dengan port. Seperti kita ketahui kalau port SSH itu 22, kalau port HTTP 80, MySQL 3306 kalau nggak salah ya. Nah, ini kita ambil yang all aja, kita buka semua nih ininya. All TCP, mana all TCP? All TCP, all port rank-nya dari 0 sampai 65.000 sekian, open. View dan ini. Nah, sampai sini langsung aja klik launch. Kita kalau menggunakan VPS, kita kan ketik username kan, username root biasanya gitu kan, lalu diketik password. Kalau kita nggak mau mengisi password, kita bisa dengan menggantinya menggunakan keypair. Keypair itu kita buatnya menggunakan putih, putih keygen. Kalau kalian punya putih keygen di sini, ya, create generate baru di sini. Nanti kita ambil PPK-nya. Ya, PPK-nya kita ambil. Karena saya sudah punya, maka saya nggak usah bikin sini. Oke, tapi kalau kalian mau nyoba silahkan deh. Saya kasih contohnya ya. Di sini saya mau membuat keygen baru nih ya. Saya buat keygen baru. Saya cukup install putih dulu, lalu yang ada putih key generatornya ini, putih keygen ya, key generator, klik generate. Di random aja, mouse-nya kita geser-geser kemana tuh biar jalan tuh. Nah, ini kita dapat nih. Oke, ini adalah key. Ini kita simpan yang public dulu ya, kita simpan ya. Ini putih semua nih. Ini saya bikin
Prettier. Saya bikin folder baru di sini. AWS Prettier ini yang public key ya. Kita kasih nama aja di sini sebagai public key. Alright. Oke. Setelah itu kita save yang private key PPK-nya. Nggak usah pakai Ppress, ribet. Kasih nama di sini AWS Prettier. File name-nya PPK. Oke, kelar. Sampai sini tinggal di close. Lock. Nah, di sini kalau kita mau pakai di sini, kita bisa pilih choose an existing key pair atau kita create new pair. Nah, key pair. Nah, key pair name-nya kita kasih nama tadi. AWS Prettier. Download key pair. Oh, ini data-data ya. AWS Prettier PEM. Click launch install. Your install now launching. The following install launch have been initiated nih. View launching load, atau kita mau lihat launching load. View instance. Statusnya masih di initialing. Daftar Amazon kalian lakukan dulu ya kalau belum punya account. Kalau udah tinggal login, kemudian di langkah kedua deploy EC2 Prettier plus pointnya. Berarti kita masuk di pointing domain sekarang. Pilih ini, kita ambil nih, copy nih, kita copy IP address. Nih saya mau pakai domain ini, saya rubah nih, update DNS zone-nya ya, DNS record-nya saya update. A record-nya ini, A record dirubah dari ini ke sini, paste, submit. Udah kelar habis itu. Oke. Sekarang kita convert file PEM tadi yang kita ambil dari Amazon. Caranya gini, yang tadi saya simpan di tier tadi ya. Buka putih key generator, lalu klik load, pilihnya all file, lalu yang PEM, pilih PEM open, putih as on format. Oke. Ini sudah ini sudah diimport, lalu kita save private key. Ini kita pakai yang pertama tadi kita buat. Ini kita kasih ini. Kalau di tempat lain kita sudah bikin PPK-nya juga, nggak perlu pakai PEM gitu. Save. Kemudian public key ini saya save juga. Public key aktif dua nih buat jaga-jaga aja ya. Oke, ini kita tutup. Putih ya. Kita masukkan dulu IP-nya. Kalau di PPS itu IP-nya kan angka, berupa angka kan ya. Seperti ini contohnya ya. 54 sekian. Tapi kalau di AWS itu enggak, yang diambil tuh yang public IP v4 DNS ini kita ambil. Ini kita ambil select sampai Amazon sampai sini. Oke, kita copy. Ini sebagai destinasinya ya. Buka putih, taruh di sini ininya. Oke. Masuk ke connection, pilih yang SSH. Nih. SSH, pilih authentication. Nih. Authentication yang tadi, file yang tadi kita buat tuh, yang kita convert dari PEM nih. Yang kita convert dari PEM, kita ambil yang aktif yang tadi person kita buat. Pilih open. Terus masuk ke connection, ininya kita bikin 5 supaya kita login terus, skip live nya, session, lalu kita save aja ini ya, kita save AWS Prettier. Oke, save ya, klik tombol save, lalu itu open. Open. Setelah open, login as, pilihnya adalah Ubuntu. Dia secara otomatis akan terlogin tanpa kita harus mengetik password seperti ini. Oke.
kita masukkan ke sudo su, ya, ketik sudo su. Kita update. Proses instalasi Apache sedang berjalan. Setelah kita lakukan update tadi ya sebelumnya ya. Lanjut. Salah. Kanjut. Nah, bukan lanjut. Kemudian kita jalankan nih. Kodenya ambil di sini. Kita kok cara paste di putih itu klik kanan ya. Belum tahu. Kalau udah tahu ya udah. Bentar. Nah, sekarang waktunya kita cek status Apache. Apache-nya running. Apache udah jalan nih. Keluarnya kita klik, kita pencet di keyboard huruf Q ya, Q, huruf Q, pencet Q. Nah, artinya quiet. And selanjutnya kita install ini si MySQL. Klik kanan, paste, install. Yes, huruf besar. Lanjut. Nah, tadi kita udah install MySQL ya. Sekarang install sudo MySQL. Paste. Udah install, udah kelar. Cek maksudnya. Nah, kalau kita udah begini, kita sedang login nih di dalam MySQL. Sudo MySQL. Ini kita sudah login, artinya MySQL kita sudah aktif ya. Nanti kita lanjutkan di next step. Kita keluar aja nih. Nah, cara keluarnya ketik exit. Langkah selanjutnya kita menginstal PHP. Ini PHP. Copy ya, klik kanan supaya di paste di situ, jadi kita nggak usah ngetik, enter. Klik yes lagi. Tungguin lagi. Oke, sudah kelar. Sekarang kita masuk ke mana tadi? Ini. Kita akan memasukkan domain ini ke dalam Ubuntu kita nih, si treehouse.top ini ya. Ini taruh di sini. Jadi kayak begini nih. Nah, saya buka ini. Nah, yang akan kita masukkan ke dalam Ubuntu kita. Seperti kita menginstal WordPress, pasti kita membutuhkan database dulu. Kita install database. Nah, inilah kita masuk di step keempat. Create database, yaitu nama databasenya apa, usernya siapa. Untuk membuat database, kita membuatnya seperti ini. Ininya apa namanya, komennya gini. Nanti database kita adalah database 1. Oke. Usernya adalah user database 1. Passwordnya ini, password user database 1. Oke. Lalu kita masuk ke selanjutnya ya. Jadi gini, pertama kita buat database dulu. Kita kasih nama database tersebut database 1. Setelah buat database, kita membuat user untuk si database yang ini. Nama usernya ini, username-nya ini, user database 1. Ya. Passwordnya ini. Oke. Setelah itu kita memberikan akses, kita memberikan grant akses kepada si user ini ke dalam database ini. Tujuannya apa? Agar kita bisa melakukan pengolahan data di dalam database. Gitu. Kemudian kita flush privilege-nya ya, kemudian exit keluar. Oke. Nah, caranya gini. Masuk ke sini, ini kita clear dulu ya. Clear.
masuk ke sini, kita login dulu ke database tadi. Ingat apa? Login ke MySQL ini, sudo MySQL. Enter. Nah, kita sudah login ke dalam MySQL. Setelah login ke MySQL, kita kirimkan perintah ini, create database namanya 1. Oke. Kemudian copy ini, habis ini klik kanan paste, enter. Kok begini? User database 1 at localhost edited by password database 1. Oke, ini salah ini, harusnya begini nih. Maaf ya, tes dulu. Kan salah. Oke, sebentar saya cek dulu nih, ada salah pengetikan di sini. Salah. Ada yang kekurangan nih, ada kekurangan di ini nih, di sini nih. Ini harusnya kita kasih titik koma di sini tuh ya, nih titik koma nih, lupa tadi lebar kasih itu. Create user database 1, malah ini benar tuh, yang bener ini maksudnya ini. Nah, baru kita masuk lagi ke sini. Mana tadi nih, grand out nih, lihat tuh grand, jangan lupa nih, kita kalau bikin beginian kalau lupa panjang urusan nih. Enter, udah kelar. Oke, kita flash privilege nya, nah lupa nih kasih ginian nih. Oke, exit, bye. Oke, kelar, ini sudah kelar. Ini kita turunin lagi. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita membuat Apache Server Block. Jadi kita memasukkan kode virtual host dulu seperti ini. Dari sini ya, kita ambil sampai sini. Ini saya gedein ini. Tuh. Tuh kan? Caranya gimana? Nah, create Apache Server Block di sini karena kita ingin menggunakan multiple WordPress, maka setiap kita membuat domain, kita harus menjalankan step yang sama seperti yang sedang saya lakukan sekarang gitu. Contohnya seperti ini, membuat create Apache Server Block, domain your domain conf.xxl ini diganti dengan nama domain yang akan kita masukkan di sini nih. Ini treehouse.top, kita ambil dari sini. Ini kita rubah dulu ya, kita rubah. Oke, treehouse.top.conf, conf itu configuration. Emailnya di sini pakai email saya nih, mail.comro@gmail. Oke. Terus nama domainnya kan ini tadi nih, domainkalian.com. Hapus ini juga, kita ganti dengan ini semua domain yang akan kita instalkan di dalam Ubuntu kita. Oke, ini juga alright. Ini dah sampai sini udah oke. Nah, kita jalankan ini sudo nano ya. Sudo itu perintah untuk menulis. Ada, kalau kalian bisa menggunakan vim boleh pakai vim, tapi kalau enggak ya pakai sudo nano juga nggak apa-apa. Oke, vim set available, masuk ke sini, kita paste, enter. Nah, oke. Lalu kita copy dari sini juga boleh, bebas ya, yang mana aja boleh. Dari sini aja deh, kita ambil dari sini, dari virtual host ke virtual host ya, 80 ke kontrol kanan, klik kanan. Setelah itu apa? Save. Gimana cara save-nya? Klik X, pencet Ctrl X, digabungin, di save ya, Shift Y, yes, enter. Oke. Sampai sini udah oke. Kemudian kita aktifkan nih. Nah, ini kan masih yang lama nih. Nah, kita rubah dulu. Kita aktifkan dulu sesuai dengan nama domain kita, biar gampang aja sebenarnya. Oke. Nah, ini
Nah, ini kita ambil sudo, kita aktifkan. Oke, setelah sampai sini, to activate the new configuration you need to run system real Apache. Oke bos, siap. Kita copy aja di sini, kita select ya, di select, disorot, pindah ke sini, klik kanan, Apache, dia nge-restart. Oke, sekarang kita mendownload WordPress ya. Caranya kita navigasikan dulu ke sini, cd for www ya. Di sini baru kita download wget, ini latest zip. Oke, pakai ini. Sedang mendownload WordPress. Oke, setelah itu kita unzip si latest zip tadi, kita ekstrak. Kita sudah punya zip belum di sini? Kayaknya belum. Nggak ada. Kita install dulu nih, apt install zip. Nah, kita balik lagi ke atas. Kalau untuk mengulang perintah yang sama, kita nggak perlu ngetik berulang ya. Kita tinggal pencet di keyboard kita nih, ke atas atau ke bawah. Ini ke atas, tuh ya, bawah, ke atas, unzip. Kita mengekstrak kelar. Setelah dikelar, kita rubah namanya si WordPress.com ini. Kalau kita lihat, kita inspect ya, kita list, kita buat. Nah, di dalam folder var www ini ada folder WordPress dan folder latest file latest zip, dan ada folder HTML ya. Ini defaultnya si Ubuntu, ini latest zip tadi WordPress yang kita download, dan ini si WordPress folder. Kita merename aja ini si WordPress nih, kita rename ya. Kita rename menjadi nama domain kita, ini si hosttop. Harus ketik yang ini aja, rename treehouse.top mv, kita rename treehouse.top. Kita ls lagi, namanya udah berubah sekarang nih ya kan. WordPress, folder WordPressnya udah kagak ada, sudah diganti si hosttop. Oke, sekarang kita keluar dulu nih dari sini. Kita keluar dulu nih dari si www. Kita buat permission dulu nih. Kita sudo chown dulu nih. Chown dulu nih, kita merubah hak akses ya, merubah permission untuk seluruh isi seluruh file di dalam seluruh folder dan file di dalam folder var www ini. Nah, kayak terang ini. Oke. Karena sudah kita chown semua. Ini juga sudah kita copy paste, kita comot. Kemudian kita masuk ke sini, enter, sistem setaknya oke, nggak ada masalah. Kita jalankan ini mode rewrite. Kita ambil lagi sudah sistem restart. Oke. Sampai sini sudah kelar. Seharusnya kita sudah bisa melakukan instalasi. Seharusnya kita sudah bisa melakukan instalasi. Ya. Ini tadi di mana tuh kok ini? Mari kita buka. Kita buka http. Kalau belum bisa juga nanti kita atur lagi nih. Ini ternyata sudah bisa, alhamdulillah. Langsung aja kita masuk ke continue. Let's go Sparkly. Nah, kita masuk ke sini. Kita cari tadi bikin database-nya tuh, ingat kan? Bikin database-nya apa? Nama database-nya ini. Create database. Database ini namanya database 1. Oke. And then nama usernya ini, username-nya. And then passwordnya ini. Passwordnya ini. Submit. Nah, enter. Nah, kita kasih nama retail aws. Username-nya apa ya? Manager aja dah. Ini passwordnya ya, kita copy ya. Namanya saya nih Discord. Oke, ini ingat lah, takutnya tak lupa nih. Salah. Kalau lupa pusing. Nah, ini username-nya tadi apa? Manager.
install WordPress. Manager save jangan. Save jangan. Save. Login. Manager login. Wih, kita sudah punya lo WordPress. Nah, kita tes dulu nih apakah permissionnya berjalan dengan lancar. Kita delete nih. Delete, kalau dia bisa di delete, nah berarti kita permissionnya berjalan dengan baik. Oke. Kemudian kalau kita tambah plugin, install plugin, misalkan di sini Classic Editor contoh ya, bisa nggak? Oke, install, activate. Oh, bisa. Terus kita masuk ke media, kita tes upload ya. Uploadnya lambat banget ya, maklum lah gratisan. Kita upload file apa nih? Mati dulu. Ini sudah kita perlu, jadi sudah kita nggak perluin lagi. Oh iya, tadi tuh kita harus restart ya, ingat ya, ngerestart ini kita harus simpan ininya, apa namanya, nih kita copy nih, ini kita akan kita pakai berkali-kali nanti nih. Kita save dulu di sini di notepad yang lain. Oke. Add new, maksimal 2 mega. Nanti kita rubah nih ya, maksimal 2 mega, memorinya kita rubah. Ini berapa ukurannya? Oh, bisa. Oke. Mantap. Nah, sekarang saya mau rubah si ini di PHP ininya, kita rubah si putih. Spring. SMS Ubuntu. Kita pakai nano nih. sudo lagi nih kode nano slash etc apa tuh php apa tuh 2,4 apache 2 garis miring php dot ini bukan nggak tuh ingatnya kan. Enak nanti begini 3000 input file 3000, buang komennya ya. Memori limitnya 256 max tadi mana max? Di sini kau monyet. Alhamdulillah ketemu, ya Allah, terima kasih. 128 MB. Oke. Dah, ini aja dah. X Ctrl Shift Y. Bentar. Sampai sini kita restart ya. Kita restart. Nih. Copy sudo system saya restart. Kita akan mengaktifkan Let's End Script ya. Pada intinya nih kita sudah jalan ini ya. Pada ini PHP-nya udah kita oprek ya. Alright, masuk apa tadi? Ini sudah instalasi bentar. Nah, Charbot. Oke, kita install ini si Charbot. Kita mau menginstal. Ini kita copy dulu deh semua deh, jalanin deh ya. Biar install commonnya dulu. Install common yang dibutuhkan dulu nih. Takutnya ada yang nggak dibutuhkan, dia nggak bisa jalan gitu loh. Tapi sebenarnya nggak pakai ngejalan ini pun nggak apa-apa. Masuk ke repository, update universe-nya nggak ada ya pasti, karena udah tadi kita udah. Ini juga nggak ada pasti ya, udah kita jalan tadi di awal. Cuma tinggal tes aja. Baru masuk ke sini, sudo ya, copy ya, sudo apt install, copy, paste di sini, jalankan, enter, klik, tekan Ctrl D. Sampai di jalan.
Nah, sampai sini kita akan memasukkan beberapa data yang dibutuhkan, ya kan? Nanti kelihatan di sini. Lalu sudah klik ini, diinstal Pythonnya tadi, si certbot kita jalankan nih, sudo certbot apache, enter. Enter email address use for again renewal. Baca di sini nih, ininya petunjuknya nih, pertanyaannya nih, ya kan? Plugin selector apache, enter mail address user, enter C to cancel, atau enter atau C to cancel, enter. Masukin email address. Email, goblok, lupa ketik dulu emailnya. Email dot nama saya nih, @gmail.com. Setuju nggak nih? Setuju A setuju, A, C cancel, A setuju, Ctrl A, enter. Bos, mau di-share gak email kita? No dong, mau ngapain lo? Nah, kita disuruh pilih nih, kita mau pilih mana nih, yang treehost.top atau www.treehost.top. Karena tadi saya hanya mengaktifkan yang A-nya aja, ya, yang A recordnya aja, yang www-nya itu nggak di pointing ke IP ini. Jadi kalau yang www-nya, yang www-nya itu saya aktifkan juga SSL-nya, maka dia akan error, gitu ya. Jadi kalau mau aktifkan dua-duanya, maka yang www-nya tadi pun harus kita pointing ke IP yang berhubungan dengan si SSL ini. Karena enggak, saya pakai yang satu aja. Berarti pilihnya nomor 1 ya, karena saya yang mau nomor 1. Kalau nomor 2, 1 spasi 2, ikutin aja di sini petunjuknya kan ada nih. Select the appropriate number separated by comma and or space or leave input blank to select all options shown. Nah, pilih itu 1. Sampai sini dia lagi nge-request sebentar. Nanti di sini biasanya dia minta redirect di sini. Dia minta redirect. Nah, apakah kita mau mengaktifkan redirect gitu? Jadi kalau kita mengaktifkan redirect, jadi otomatis tuh di WordPress pun di sini kan, di sininya kan HTTP nih kan, di WordPress address URL kan HTTP nih. Meskipun ini nggak kita rubah, web kita kan secara otomatis pun akan mendapatkan SSL HTTPS itu. Jadi kita pilih yang 2 aja, pilih yang kedua. Ini kan pilih 1 no redirect, 2 redirect. Ini nomornya di sini. Pilih 2, enter. Kelar. Nah, kan kita cek. Oh, sudah aktif SSL-nya sekarang. Oke. Nah, sekarang waktunya kita bermain. Bermain. Oke, untuk mempermudahkan kita ya, ini saya masukin dulu tasnya ke dalam. Kita login nggak dia? Kita login karena dia udah ganti protokol ya, dari HTTP menjadi HTTPS. Lupa kan tuh. Untung saya catat tadi tuh. Dicatat Amsyong. Nah, untuk mempermudah kita mengelola WordPress, biasanya kan kita kalau menggunakan hosting biasa kan masuk ke cPanel, login untuk mengakses file manager. Karena kita menggunakan yang VPS gratisan dan nggak ada interface web host manager seperti control panel, cPanel, CWP dan lain sebagainya, maka kita membutuhkan plugin di sini. Plugin add new. Saya mau install di sini FTP namanya. FTP plugin gitu. FTP file manager, advanced file manager ini diinstal. Diaktifin error nggak nih kira-kira? Kalau error berarti dia membutuhkan enggak. Nah, ini masuk ke file manager, di sini sudah ada. Klik file manager. Nah, inilah ya, kita mengaksesnya dari sini. Nolak lo. Kita masuk ke WP content, plugin. Komplit ya di sini ya, ada klik kanan zip, unzip, ke icon komennya di situ ya, bisa upload. Pilih oksigen, ini kan sih tadi install. Yang saya aktifkan error langsung nih, error tuh kan, enggak, kenapa bisa error?
karena kita tidak mengaktifkan beberapa extension PHP yang dibutuhkan oleh si Oksigen. Ini ya kan, ini extension PHP yang dibutuhkan untuk menjalankan si WordPress kita. Jadi kita harus install dulu ini nggak secara otomatis terinstall, berarti kita harus melakukan konfigurasi ulang ya. Ini kita clear, save ya. Yang pertama kan curl kan, curl perform remote request operation. Nah, kita copy, cari salah begini, ini komennya nih, sudo apt install php versi php dash curl, enter. Ini kita install semua nih tuh nih itu. Kita masuk sini, copy, paste, enter. Biar dengan restart. Tuh kan berhasil. Oh, blank install. Rex, kita lanjutkan lagi install dah, biar enggak ini dah ya. Sodium juga taruh situ, sodium, mecin apa, vanilla, masukin semua di sini. Nah, sekarang kita akan menginstal PHP MyAdmin. Mana? Ini udah kelar. Install PHP MyAdmin, jalankan dan install sudo apt install PHP MyAdmin. Nih, ini di sini yang paling krusial nih. Salah sedikit bisa berantakan ya, hati-hati ya. Pilih ke sini, kita pilih dulu semuanya. Paste di situ, install PHP MyAdmin. Yes. Oke. Install PHP MyAdmin, working. No working, jangan terus sampai dia menginstal. Nah, di sini nih, hati-hati nih. Salah dikit error database-nya maksudnya. Tapi sih nggak apa-apa. Error ulang-ulang lagi, nanti uninstall lagi, uninstall lagi. Nah, di sini ingat, kita pilih pakai tab nih. Pilih tab. Tuh. Akan jadi bintang. Dalam apa enggak? Si Daphne Simorangkir. Nah, pilih http yang Apache ya. Tuh. Lalu klik apa? Tab. Pindahin ke oke pakai tab. Oke, klik enter. Kita pilih tadi itu Lightspeed Apache atau Lightspeed atau Nginx atau Apache gitu pilihan tadi. Mas, web database dolen, yes aja. Oke, makil passwordnya apa ya, kita kasih nama di sini ya, defaultnya ya. Apa ya, kita kasih nama. Kayaknya error nih. Tadi saya lupa klik tuh. Kayaknya error nih. Kayaknya bisa login. Sudo MySQL. Bisa ternyata. Oke, sekarang kita exit. Nah, sampai sini kita bisa edit sekarang. Nah, kita refresh dulu deh. Kita ambil dulu. Ini kita restart dulu. Restart. Oke. Restart ya. Kita masuk ke PHP MyAdmin. Caranya ke PHP MyAdmin. Cocok. Ingat username tadi kita bikin apa? Jangan lupa nih di sini. Mana tuh username-nya? Mana username nih? Create user, nama usernya ini ya kan. Create user nih, nama username nih. Username-nya ini set. Passwordnya kan ini password, baik password database.
Oke. Jadi jangan dulu masuk ke BB1. Nah, ini semua ada di sini ya. Nah, untuk merubah username di sini nih, merubah username admin. Jadi merubah username admin itu dari sini, bukan dari Softaculos ya. Softaculos itu untuk menginstal WordPress. Jangan salah, jangan salah apa namanya? Jangan salah kaprah, gitu kan. Dah kelar semua. Oke. Nah, sekarang bagaimana, Bang, kalau mau nambah website web gampang gitu. Cara ikutin langkah pertama. Ikutin langkah-langkah dari yang mulai sebentar. Ini kan tadi install Apache ini udah. Nah, dari mulai step 4 ini. Create database sesuai dengan nama database untuk domain kedua gitu. Jadi kalau kita punya 5 domain, masukin juga bikin 5 domain ini. Persis kayak begini tambahin. Ya, tinggal rubah aja namanya di sini. Trios.top dirubah jadi nama domain yang lain gitu. Oke, sampai sini semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.